di sini dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil dari mengenai dampak perkembangan fintech bagi NKRI di bidang ekonomi dan politik. Serta sikap selektif menghadapi perkembangan fintech. Yang pertama itu dampak positif fintech di bidang ekonomi. Pertama, mudahnya pembayaran berbasis online. Seiring berkembangnya fintech untuk menunjang kebutuhan dan memberikan kemudahan aktivitas manusia termasuk kegiatan pembayaran melalui skema online. Kemudahan pembayaran seperti biaya tagihan listrik, asuransi, serta kebutuhan lain telah dapat dilakukan melalui pembayaran berbasis online seperti ATM, kartu kredit atau berbagai jenis digital payment lain. Kedua, transaksi jual beli menjadi mudah. Transaksi jual beli baik pada toko fisik atau offline maupun toko online ini dapat dilakukan juga melalui berbagai jenis digital payment, baik internet, banking maupun e-wallet lain. Lebih lagi mulai maraknya online marketplace diimbangi dengan kemudahan transaksi secara online sehingga dapat dilakukan secara efisien bahkan dari rumah hanya lewat gadget. Terus yang ketiga, produktivitas industri meningkat. Dengan teknologi yang semakin berkembang memberikan kemudahan industri untuk melakukan kegiatan produksinya. Selain itu, dunia digital yang semakin berkembang memberikan ruang bisnis yang lebih luas melalui berbagai platform online marketplace tanpa harus melakukan penjualan di sebuah tempat seperti menyewa toko. Lalu yang keempat, meningkatkan peluang bisnis baru UMKM. Berkembangnya digitalisasi seiring perkembangan fintech memudahkan pelaku bisnis usaha mikro, kecil, menengah atau UMKM untuk mengakses informasi dalam upaya peningkatan inovasi. Kemudahan akses teknologi dapat digunakan untuk menghasilkan produk yang lebih personal dengan pasar yang luas. Lalu yang terakhir, membuka lapangan pekerjaan baru. Perkembangan fintech membuka banyak peluang pekerjaan baru, terutama pekerjaan di bidang pengetahuan dan teknologi. Peluang pekerjaan baru yang mulai menjamur seiring berkembangnya fintech ini ialah pekerjaan di dunia digital. Pekerjaan di dunia digital semacam desain grafis, penulis lepas, penerjemah, dan lain-lain sebagainya dapat menjadi salah satu peluang karir yang menjanjikan di era digital. Dampak negatif fintech di bidang ekonomi yang pertama, terbukanya pasar bebas memungkinkannya produk luar negeri masuk dalam fintechnya. Dengan banyaknya produk luar negeri yang masuk dalam harga yang murah dapat mengurangi rasa kecintaan kita terhadap produk dalam negeri. Hal ini yang mengakibatkan banyak terbesarnya barang-barang dalam negeri karena kalah bersaing dengan barang-barang luar negeri. Yang kedua, sikap konsumtif dan hedonisme. Sikap konsumtif sebagai yang merupakan akibat dari kompetisi yang sangat ketat pada era globalisasi. Sebut saja termakan gengsi yang tinggi sehingga melahirkan generasi yang secara moral mengalami kemerosotan, konsumtif, boros, dan memilih jalan pintas yang instan. Tiga, rawan penipuan. Dengan kecanggihan teknologi informasi dan komunikasi menyebabkan banyak kasus penipuan dalam perdagangan online. Perdagangan online memiliki kemungkinan penipuan besar karena konsumen belum kenal langsung dengan penjualnya. Misalnya, ketika sedang mencari tiket pesawat murah, lalu secara tidak sengaja melihat iklan tiket pesawat murah pada media sosial, biasanya akan diperlihatkan testimoni dan sertifikat. Yang keempat, ada cepat atau lambat perekonomian negara kita akan dikuasai oleh pihak asing. Seiring dengan makin mudahnya orang asing menanamkan modal di Indonesia, yang pada akhirnya mereka dapat mendikte atau menekan pemerintah atau bangsa kita. Dengan demikian, bangsa kita akan dijajah secara ekonomi oleh negara investor. Yang kelima, ada credit card fraud atau carding. Dalam sistem carding, para penjahat mampu mendeteksi keberadaan transaksi yang menggunakan kartu kredit secara online dan mencatat kode kartu yang digunakan. Selanjutnya, mereka menggunakan data mereka untuk membelanjakan barang keinginan mereka. Indonesia adalah negara kedua setelah Ukraina yang rata-rata kegiatan belanja online ke luar negerinya diblokir karena memiliki banyak pembeli berkartu kredit internasional namun dengan alamat IP Indonesia. Artinya sudah banyak pelaku carding di Indonesia. Dampak negatif fintech di bidang politik. Satu,
terganggunya stabilitas politik dengan adanya tindakan anarki sebagai reaksi terhadap sikap pemerintah yang menurut mereka tidak terbuka. 2. Mempengaruhi masyarakat untuk berpaling dari ideologi Pancasila dan memilih ideologi liberalisme. 3. Munculnya gerakan radikalisme dan terorisme seperti keterampilan merakit senjata, bom, dan lainnya. 4. Pemerintah tidak memberikan kebebasan dan tidak bersifat demokratis terhadap rakyat. Selanjutnya ada dampak positif impact di bidang politik. Yang pertama, mengembangkan demokratisasi. Yang kedua, mengaktifkan masyarakat di arena politik. Yang ketiga, memperkuat kepercayaan rakyat dengan cara menegakkan pemerintahan yang bersih dan berwibawa. Yang keempat, memperkuat posisi Indonesia dalam kancah politik internasional. Yang kelima, mengadakan reformasi lembaga-lembaga politik agar menjalankan fungsi dan peranannya secara baik dan benar. Yang keenam, menggunakan teknologi informasi untuk mempermudah proses pemilihan umum, pemilihan kepala daerah, dan proses demokrasi lainnya. Yang terakhir ada melakukan kontrol teknologi informasi yang bijak sesuai dengan Pancasila pada arus informasi di Indonesia untuk memerangi hoax, penyebaran doktrin terorisme hingga radikalisme di Indonesia. Sikap selektif terhadap perkembangan IPTEK berdasarkan Pancasila. 1. Nilai ketuhanan yang Maha Esa ditemukan teknologi transfer industrial atau yang dikenal dengan teknologi pluralisme yang dalam perkembangannya pun masih menuai komunitasasi. 2. Sila kemanusiaan yang adil dan beradab, memberi dasar-dasar moralitas bahwa manusia dalam mengembang IPTEK haruslah bersifat beradab. 3. Nilai persatuan Indonesia, mengimplementasikan universal dan internasionalisme kemanusiaan dari sila-sila lainnya. Sila keempat, sila kemanusiaan yang adil dan beradab, memberikan dasar-dasar moralitas bahwa manusia dalam mengembangkan IPTEK harusnya bersifat beradab. Selanjutnya, sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia ditemukan varietas bibit unggul padi Cilosari dari teknik radiasi.